Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Timur Soleh, CGP kelas 250 dari Bondowoso, Jawa Timur pada modul 3.3 aksi nyata pengelolaan program yang berdampak pada murid. Di mana tujuan khusus pada bagian aksi nyata ini yakni satu, guru penggerak dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan tahapan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Nomor 2, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Di mana prakarsa perubahannya sama seperti yang ada pada demonstrasi kontekstual, yakni menguatkan interaksi sosial antara murid atau antar murid secara positif, arif dan bijaksana melalui program Jumat Berseri, yaitu bersih, sehat, dan religi. Di mana tujuan dari program Jumat Berseri itu yakni satu, menguatkan interaksi sosial antar murid secara positif, arif, dan bijaksana. Selain itu juga meningkatkan keimanan, gotong royong, dan kemandirian murid. Jadi ada dua tujuan pada program Jumat Berseri tersebut. Tujuan tersebut diawali dengan tahapan bagja pada tahapan buat pertanyaan, di mana diawali kita berdiskusi dengan wakil kepala bidang siswaan beserta SAP seperti pada video berikut ini. Jadi begini kan seperti yang kita ketahui Pak Sugeng sebagai stafnya Bu Yuli di bidang apa namanya? Kesiswaan Pak. Kita kan inginnya sudah ada rapat awal kan jauh-jauh hari bahwa ingin interaksi siswa itu lebih meningkat kan. Gitu. Nah, kebetulan saya ada tugas guru penggerak, di mana dalam tugas guru penggerak itu ada yang namanya prakarsa perubahan melalui apresiasi, inquiry, apresiatif bagja. Nah kan udah jelas tuh keinginannya apa, prakarsa perubahannya apa, meningkatkan interaksi siswa ya, dalam apa dengan arif dan bijaksana tentunya kan ya, dengan sopan, tapi dia mau berekspresi. Jadi sekaligus meningkatkan bagaimana tentang kerohaniannya. Jadi saran Pak Ibu, ya bukan saran, tapi kita harus meminta apa namanya, ide itu bukan dari kita, dari anak. Kenapa? Karena di CGP juga ada yang namanya materi tentang student agency, kepemimpinan murid, di mana murid harus berani ngomong, berani memilih, dan merasa memiliki. Nah, supaya memunculkan ketiga aspek tersebut, bagaimana kalau kita menugaskan wali kelas di kelasnya untuk meminta saran kepada murid. Kira-kira murid itu kalau ada kegiatan yang mereka berinteraksi sosial dengan temannya, dengan gurunya, kira-kira kegiatannya seperti apa? Pengennya mereka. Main game lah, inilah pasti kan bakal keluar tuh. Udah itu nanti kita tarik mereka di rapat MPK dan OSIS. Semuanya perwakilan tiap kelas. Kan nanti ada KM sama sekretaris kan. Sudah ada tuh di kelas itu. Saya pengen anu. Terus mereka nulisin tuh. Kelas ini sepakat pengen ini. Di MPK dia nanti ngomong. Kelas saya pengen ini, kelas saya pengen ini. Supaya muncul mereka suaranya. Kenapa? Supaya ya ini tadi namanya student agency, nanti materinya ada di guru penggerak itu, supaya mereka merasa menjadi seorang pemimpin. Jadi dia bisa mengontrol dirinya dan mengenali kemampuan dirinya. Juga bertanggung jawab atas pilihan. Nah itu namanya kepemilikan. Kan ada suara berani ngomong, sudah berani ngomong berani memilih, kemudian bertanggung jawab, dia merasa memiliki kegiatannya. Gimana kalau seperti itu? Berarti nanti kita minta refleksi dari misal wali kelas kan yang suruh ngumpulin datanya dalam bentuk Google Form atau dalam bentuk angket biasa aja? Biasa aja, ngobrol biasa aja. Supaya tidak formal, maksudnya tidak formal itu supaya anak-anak lebih lepas aja ngomongnya. Jadi nanti sudah dilepas, ngomongnya jelas, nanti itu dibawa ke forum di MPK. Nanti di MPK
perwakilan tiap kelas itu ngomong mau ini. Kalau kita bikin program form by data nanti mereka kaku gitu. Supaya mereka lepas aja ngomongnya gitu, supaya ini kan kita inginnya interaksi sosialnya meningkat. Nah supaya interaksi sosial meningkat ini kita cairkan dulu suasananya biar mereka nggak ini tugas, ini lepas aja gitu. Bagaimana? Bisa. Kapan kita siapkan waktunya? Apakah dalam minggu ini? Dalam minggu ini. Ini kan kita hari Senin nih. Okay. Mungkin nanti siang kan kita bisa, mumpung siswa lagi ngumpul kan, siswa bisa minta ke wali kelas kan. Ada Bu Yuli kan ada grupnya kan, wali kelas minta besok baru dikumpulin di Selasa di MPK-nya gitu. Oh, berarti nanti kita ambil data dari wali kelas gitu ya. Gimana? Ya. Setuju? Bagaimana? Oke. Udah kalau kayak gitu kita jalankan, semoga kegiatan tersebut bisa meningkatkan interaksi siswa itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selain berdiskusi dengan wakil kepala bidang kesiswaan dan stafnya, kita juga berdiskusi dengan murid dalam majelis perwakilan kelas dan pengurus OSIS didampingi oleh wakil kepala bidang kesiswaan guna menggali ide dalam program Jumat Berseri tadi. Ide seperti apa yang mungkin bisa dilaksanakan agar program Jumat Berseri tersebut, agar tujuan untuk meningkatkan interaksi sosial antar murid tersebut secara arif dan bijaksana tersebut dapat terwujud. Dari tahapan implementasi buat pertanyaan tersebut, kita bisa refleksikan di mana ada peristiwa ya. Peristiwanya sudah jelas, kita terdapat prakarsa perubahan dengan tujuan menguatkan interaksi sosial antar murid secara positif arif dan bijaksana melalui program Jumat Berseri. Ya, kenapa hal tersebut dilaksanakan? Hal tersebut dilaksanakan dilatar belakangi dari hasil rapat pendidikan SMK SLTAPEN pada bagian kualitas pembelajaran, ya, di mana pada bagian kualitas pembelajaran tersebut berada pada level atau tingkat sedang. Namun dalam rapat umum awal tahun pelajaran, warga sekolah menyadari bahwa hal tersebut berakar pada terhambatnya komunikasi murid dan guru. Jadi guru sangat sulit mengetahui kondisi atau keinginan murid sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran. Yang dimana guru akhirnya bagaimana materi tersampaikan tanpa memahami keinginan murid itu atau kondisi murid itu seperti apa. Sehingga itu tadi kualitas pembelajarannya berada pada tingkat sedang. Perasaannya ya jelas awalnya saya ragu. Kenapa? Karena dikhawatirkan sebenarnya kan untuk penanggung jawab hal-hal tersebut sudah ada pada wakil kepala bidang kesiswaan. Namun setelah diskusi dengan wakil kesiswaan, dengan kepala sekolah, dengan staf dari wakil kesiswaan, keraguan tersebut hilang, malah mendapatkan dukungan penuh. Selain itu, diskusi dengan perwakilan seluruh kelas dalam MPK dan OSIS, ya, mereka begitu bersemangat ketika dilibatkan dalam perancangan sebuah program, sehingga itu akan makin menambah semangat saya pribadi untuk menjalankan program ini. Ya, di refleksi 4 pembelajarannya, yang pertama, poin pertama itu jangan ragu ya untuk berdiskusi dengan pihak berwenang, dengan rekan sejawat dalam mengajukan program yang berdampak pada murid. Yang kedua, dialog ya, jelas dialog dengan murid itu selalu memunculkan ide-ide segar dan hal-hal aneh yang tidak terduga gitu sama orang-orang dewasa. Mereka sangat memunculkan ide-ide yang kreatif. Yang ketiga, kita coba libatkan murid dalam perencanaan sampai evaluasi sebuah program. Hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab dari murid itu sendiri. Selanjutnya di refleksi 4F itu ada penerapan, di mana dalam penerapan ini ya jelas dilanjutkan pada tahap selanjutnya, itu tahap ambil pertanyaan. Jadi dari hasil diskusi dengan pejabat yang berwenang, dengan kepala sekolah, dengan perwakilan kelas dalam MPK dan pengurus OSIS, hasil dari diskusi tersebut dapat dilanjutkan pada tahapan ambil pelajaran. Guna mencari informasi lebih detail terkait aktivitas apa saja pada program Jumat Berseri yang dapat mendukung tercapainya tujuan diadakannya program tersebut. Selanjutnya tahap kedua, kita implementasi tahap ambil pembelajaran atau ambil pelajaran. Yang pertama,
kita bottom to up, diskusi dulu dengan murid dan wali kelas ya terkait apa saja program-program yang mereka inginkan atau mereka ajukan. Dapat dilihat pada video berikut ini. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kan saya baru kelas kalian nih, kelas PPN. Ya. Sekolah ya ingin mengadakan yang namanya peningkatan keaktifan kalian dalam belajar. Kalian merasa nggak kalau di kelas disuruh ngomong diem aja? Diem aja. Nah, sekolah ingin ada sebuah kegiatan ya yang dilaksanakan setiap hari Jumat yang bisa memicu, menaikkan, mengaktifkan keaktifan kalian dalam belajar. Namun sekolah nggak mau. Sekolah yang menentukan, pengen dari kalian yang menentukan. Nah, kira-kira dari kalian ada ide nggak? Kira-kira pengen apa? Misal di sekolah, saya pengen ada pertandingan Mobile Legends Pak. Berapa FM Pak? FM Pak. Rajungan Pak. Wah, pertandingan siapa? Rajungan. Hah? Rajungan. Dayangan. Dayangan. Ya. Rajungan boleh. Legend Pak. Mobile Legends. FF Pak. Jadi setiap hari Jumat ada healing gitu ya, main game. Apalagi yang lain? Hah? Maksudnya gimana jalan-jalan? Nah, satu-satu. Maksudnya jalan sehat gitu. Jalan sehat. Apalagi? Riko senang-senang. Zumba. Apalagi? Oh, BNS. Digosa. Buaya. Apa lagi? Belajar makanan gitu. Oke. Otangan Pak. Otangan. Apa otangan? Otak. Oh, jangan utang. Nah, seisi puasa digabung sama sholat dua. Yang lain? Kita tampung dulu. Pak, kenapa Kak? Biasa kalau ada kayak seminar Seminar ya? Pak, yang dulu yang lain. beda seminar itu. Oh, seminar tentang bagaimana pola diri, kecantikan, gitu. Cara skincare yang baik untuk perawatan diri, gitu. Yang lain kamu lihat dulu, Misiato, lihat dulu ini, ya. Jadi tadi yang pertama ada yang bilang jalan sehat, ada yang bilang senam, ada yang bilang Pak kita mau pengen main game, ada yang bilang bazar, ada yang bilang istiqosah sama sholat duha, ada yang bilang seminarnya tentang apa? Tentang motivasi, tentang merawat diri, tentang apa misalkan kuliah, tentang pernikahan dini, biar dini. Nah, ini 6 ini yang diusulkan oleh teman-teman kalian. Kira-kira nanti kan dari kelas ini akan ada kumpulan di OSIS, di MPK kan, majelis perwakilan ke kelas. 6 ini mau diajukan semua atau dipilih salah satu? Salah satu, Pak. Kalau Pilih salah satu, Pak. Yang mana yang dipilih? senam. Senam. Terus? Masak. Kan di sekarang pernah mengadakan seminar ya Pak. Jadi itu ada Dari Agis, teman-teman yang lain ya. Dari Agis tadi minta adanya seminar. Kenapa? Karena yang lain bisa dilakukan. Pernah meskipun nggak setiap hari tapi pernah dilakukan, tapi seminar belum ada. Yang lain gimana? Lagi setuju nggak? Seminar. Menjawab. Ya, maunya apa? Media Pak. Pak, belum Pak. Ada usulan. Kan ada seminar ya Pak. Terus ada dari sekolah itu. Nah, jadi dari Agis minta seminar dan di sela-sela seminar itu ada bazar produk ke kelas. Yang lain?
Setuju. Jadi kelas 10 RPL dari 6 ide tadi ada istiqosah sama dua, ada senam, ada jalan sehat, ada bazar, ada main game. Lagi apa tadi? Apa ya? Lanjutnya. Layangan. Kita sepakat memilih seminar yang dibarengi dengan bazar. Semuanya setuju? Setuju. Siap melaksanakan? Siap. Oke, kalau seperti itu terima kasih. Nanti ketua kelasnya siapa? Nah, nanti habis besok di rapat perwakilan antar kelas yang difasilitasi oleh OSIS, Agis mengutarakan, menyampaikan ide usulan dari kelas 10 RPL adalah adanya seminar berikut dengan bazar. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Ada lagi teman-teman lain? Sudah 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua, setelah murid dalam perwakilan dalam kelas itu berdiskusi dengan wali kelasnya, kemudian perwakilan kelas tersebut berdiskusi atau curah pendapat dalam majelis perwakilan kelas dan pengurus OSIS yang didampingi oleh wakil kepala bidang kesiswaan, sehingga kita bisa mengetahui keinginan tiap kelas, murid tiap kelas itu seperti apa ya. Dapat dilihat pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan kan kalian dikumpulkan oleh Pak Sugeng. Pak Sugeng ini kan seperti yang kalian tahu salah satu staf dari bagian kesiswaan. Beliau juga jadi pembina dari OSIS kali. Nah, saya diberi waktu oleh Pak Sugeng ya, yang telah mengumpulkan kalian. Kita di sini seperti yang telah kita bahas di kelas masing-masing hari kemarin, bahwa kita ingin ada sebuah kegiatan di mana kalian bisa berinteraksi lebih dengan temannya, bisa berinteraksi dengan bijak, dengan karir, ya, suasananya lebih cair dengan guru-guru kalian. Apakah kalian sudah menentukan ide-ide yang kalian bawa di kelas masing-masing? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Nah, hari ini kita sebutkan idenya satu-satu, kemudian nanti kita coba yang mana yang mau kalian ambil berdasarkan pemahaman, berdasarkan ide, berdasarkan yang kalian ingin. Ayo, kira-kira apa dulu? Kelas mana dulu? Terus siapa aja deh, acungkan tangan. Ayo. Pak, senam sehat. Senam sehat. Siapa lagi? Ayo. Jalan santai. Hah? Jalan santai. Senam sehat, jalan santai. Siapa lagi? Main game. Hah? Main game. Oh, main game. Kelas mana ini yang main game? Oke, biar jadi expert ya. Iya. Jadi atlet. Kenapa kalian? Apa? Kerja bakti. Kerja bakti. Ya, biar berenang, biar berkeringat gitu. Apalagi sebelah sini belum? Wah, anak rohis ini. Dua. Gak sekalian sama istighosah. Iya, ada Pak. Iya, Tuh. Siapa lagi? Makan bareng guru, Pak. Oh, selamat. Ayah setuju kalau yang ini. Makan, siapa yang nggak setuju? Bawa dari rumah atau gimana? Bawa dari rumah, makan bareng-bareng ya. Habis kerja bakti lapar. Makan-makan, aduh mantap itu. Apa lagi? Abang. Oh, outbound. Ya, kayak waktu kelas 10 itu ya, yang keliling-keliling itu. Ya. Yang ke sawah-sawah itu. Siapa lagi? Bener. Oke, tadi udah. Sudah, atau kelas yang lain hampir sama? Keinginannya hampir sama? Anu. Apa anu? Dari Pak Sugeng atau mungkin ada masukan? Apa ya? Ikut aja anak-anak. Ikut aja. Yang lain bagaimana? Parenting siswa, Pak. Hah? Parenting siswa. Maksudnya gimana? Parenting siswa? Terkait pernikahan dini. Oh, adanya materi. Bisa
teman kalian ada yang berhenti sekolah gara-gara pernikahan dini ya? Jadi tiap hari Jumat itu misal ada materi tentang jangan pernikahan dini, pernikahan tua aja gitu misal. Materinya ada pernikahan dini aja atau apa? Bullying. Bullying. Siapa yang sering kena bullying di kelas ini? Itu nanti dikasih materi biar temennya ngerti bahwa bullying itu tidak boleh. Efeknya berat ya. Apalagi materinya? Nah, yang cewek ini skincare. Biar bisa bersolek. Biar kalau ada tamu itu di rumah nggak hanya ngambil gelasnya aja, nggak pakai tatakan kan, ada tata caranya. Kalau ada tamu itu sopan santunnya seperti apa? Ya, nanti materinya kita bahas satu-satu di situ ya. Ada lagi enggak? Atau cukup? Nah, ada berapa tadi? Kurang lebih tadi saya ini dulu ya. Ada jalan sehat, senam sehat, outdoor, main game, ada bakti, bunga dan istiqosa, berhenti. Jalan, ada 9 nanti. Nah, dari ke-9 ini kira-kira ya, kalau kalian setuju, mau semuanya dilaksanakan atau cuma salah satu? Ya minggu Pak. Hah? Giliran. Kenapa giliran? Biar sama-sama merasakan. Biar coba. Pak. Ya. Nah, gimana kalau misal acara-acaranya tersebut dilakukan bergiliran? Terus? Misal kayak senam sehat gitu. Oh, jadi minggu ini senam. Sehat. Minggu depannya Terus jalan santai. santai. Wah, sip loh. Minggu depannya lagi. Nonton. Enak itu. Hari Jumat kita nggak usah belajar aja ya. Iya. Terus nanti OSIS dan MBK menjadi panitia yang mengurus kegiatan tersebut. Oh, jadi panitianya dari OSIS? Ya, sama MBK. Maksudnya enak ya? Guru-guru nggak terlalu capek ya? Ya? Nah, ada usulan dari saudari Ayu Dwi ya, bahwa daripada dari 9 itu dipilih salah satu, lebih baik tiap minggu kita pilih aja semua. Ya, tapi giliran. Itu. Misalkan, cara bergilirannya seperti apa? Tiap Jumat bergantian nih. Misalkan, kenapa minggu ini pilih ini, kenapa minggu ini pilih itu berdasarkan kesepakatan kalian atau gimana? Kesepakatan. Nah, kesepakatan dari OSIS sama MPK. Bagaimana kelas yang lain? Manut. Samina wa atokna gitu. Ya, jadi yang mengurusinya OSIS. Nah, OSIS misalkan kalau senam sehat, ya OSIS yang nyediain alat-alatnya begitu. Instruktur senamnya OSIS. Selama segini-gini gitu. Boleh. Enggak dong. Ya. OSIS yang menyediain speakernya, alat-alatnya. Kemudian OSIS bikin pengumuman di kelas gitu. Supaya OSIS terbiasa melakukan manage sebuah acara. Benar-benar memiliki acara tersebut. Nah, ini ketua kelas dan para sekretarisnya. Kalau seperti itu, setuju apa enggak? Setuju. Manut itu. Supaya apa? Nanti perwakilan tiap kelas juga akan menjadi panitia. Jadi kalian, ini idenya dari kalian yang pilih sendiri, benar nggak? Kemudian kalian yang menjadi panitia atau pengurus. Ya, kira-kira minggu depan mau acara apa dulu? Makan. Logika tambah lagi sih panik bro. Makan dulu. Tuh, setuju saya. Jadi, nah, yang makan ini mau di mana? Mau di lapangan? Di hotel lah. Itu sudah kemarin. Outdoor aja Pak. Outdoor aja ya, seluruh siswa bawa makanan dari rumah, kita makan bareng-bareng.
saling incip-incip ya. Kayak apa? Maulid tapi yang bawa buah-buahan itu. Ya kayak maulid kan bawa buah-buahan, bawa makanan kemudian bagi rata kan gitu kan ya. Nah, sudah ada tuh bahwa setiap minggu, setiap Jumat untuk meningkatkan interaksi antar kalian, ya supaya kalian lebih kenal, lebih cair suasana. Begitupun juga dengan guru-gurunya, biar kalian lebih akrab. Kalau lebih akrab, diharapkan ya kalian lebih cair suasananya, materi lebih masuk, karena tidak tertekan, lebih akrab sama gurunya kayak teman gitu, tapi ada batasan-batasan tertentu. Nah, kira-kira nama kegiatannya apa? Pak, gimana kalau Jumat bersih, sehat, dan apa ya? Bersih, sehat dan religi. religi. Ya. Kenapa namanya seperti itu? Jumat bersih, ada senamnya, ada kerja bakti, sehatnya ada jalan. Ginya religi tadi ada apa? Ya, makan-makan sama apa namanya tadi? Siapa? Ya. Jumat bersih, sehat, religi. Kalau disingkat jadi apa ya? Berseri ya. Jumat berseri. Kalau dipanjangi Jumat bersih, sehat, dan religi. Bagaimana? Sepakat apa tidak? Ya, kita laksanakan. Go. Dengan kegiatan yang pertama tadi apa? Jangan lupa berarti dari rumah kalian nggak usah mengada-ada ya, ada aja. Kalau biasa tiap hari makannya sarapannya ote-ote ya bawa ote-ote. Kalau cuma nasi goreng sama telur ya bawa nasi goreng sama telur. Kalau mie goreng ya bawa mie goreng. Ya. Kalau yang bawa soto rawon yang banyak biar saya minta. Bener nggak? Oke, semuanya sepakat? Nah, berarti ya besok lah kalian pikirkan dulu, ya kalian canangkan dulu, ya siapa ketua pelaksananya, siapa sekretarisnya, siapa seksi perlengkapannya, apa semua orang yang ada di sini. Misalkan tiap minggu dia jadi perlengkapan terus, tiap minggu dia jadi sekretaris terus, atau diubah-ubah, ya. Kira-kira seperti itu, kalian pikirkan dulu, obrolin lagi ke teman-teman kalian di kelas, kali aja mereka mau menjadi apa namanya? Mau menjadi termasuk dalam panitia. Ya. Besok kita ngumpul lagi, kita pikirkan lagi. Ya. Panitia itu kita bentuk, kemudian dengan acaranya kita susun minimal 1 bulan ke depan lah kita susun. Bisa dipahami? Bisa. Oke? Oke, berarti cukup sekian dulu Pak Sugeng, cukup ya? Cukup sekian. Besok kita ketemu lagi. Ya, setelah itu baru kita bahas lagi susunan kepanitiaan seperti apa, teknis acara seperti apa. Oke, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain itu, juga mencari informasi praktik baik sekolah lain melalui internet. Nah, yang jelas kita bisa melalui YouTube, bisa melalui Google dan lain-lainnya, banyak media sosial yang dilakukan oleh OSIS, juga dilakukan oleh tim dari wakil kepala bidang kesiswaan. Refleksi yang dapat dilakukan, yakni peristiwanya telah dilakukan curah pendapat antara murid dan wali kelas, di mana setiap kelas akan membawa ide kelasnya pada curah pendapat dalam majelis perwakilan kelas atau MPK ya, yang juga dihadiri oleh pengurus OSIS. Perwakilan kelas juga mencari informasi praktik baik sekolah lain tentang program-program yang dapat meningkatkan interaksi melalui YouTube, melalui Google, guna menjadi masukan dalam pengelolaan kegiatan yang akan dilakukan.
Selain itu, murid dalam MPK bersepakat melaksanakan seluruh kegiatan yang diusulkan dengan bergiliran setiap Jumat, sehingga acara-acara yang diusulkan oleh perwakilan tiap kelas tersebut dapat dilaksanakan. Adapun kegiatan yang diusulkan dalam curah pendapat, yakni yang pertama ada Jumat sehat melalui senam, melalui makanan sehat bersama, Jumat happy melalui jalan santai, main game, outbound, Jumat bersih melalui kerja bakti, Jumat religi melalui istighosah, duha, tadarus, sedekah, Jumat pinter melalui literasi mengenai materi kehidupan, mengenai materi bullying, pernikahan dini, terus perawatan diri dan lain-lain dan seterusnya. Hal inilah yang akan nanti dibahas lebih lanjut detail kegiatannya seperti apa. Perasaannya jelas senang karena saya mendapatkan masukan dan dukungan penuh dari warga sekolah dalam menjalankan program ini. Selain itu, saya juga merasa takjub ketika suara murid dipromosikan, ternyata banyak ide yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh oleh orang dewasa. Seperti halnya tadi ada main game, kan tidak terpikir oleh orang dewasa bahwa dalam kegiatan Jumat diisi oleh main game bersama. Pembelajarannya jelas libatkan, ya, ketika kita melibatkan rekan kerja atau pejabat yang berwenang dan murid tentunya dalam merancang sebuah program akan menjadikan program tersebut mudah diterima oleh komunitas karena setiap orang terlibat dan setiap orang memahami tujuan dan maksud dari program tersebut. Ya, yang kedua senang. Kenapa senang? Ya, 2 kali pertemuan dengan MPK OSIS ya terlibat, murid itu ternyata senang dilibatkan dan menikmati ya ketika dilakukan dalam sebuah program. Yang ketiga variatif, yakni kalau kita diskusi dengan murid dan rekan guru, ya ternyata banyak menghasilkan ide-ide yang menarik dan ide-ide yang kreatif. Selanjutnya penerapan setelah ambil pelajaran dari tahapan ini, ya selanjutnya laksanakan di mana kegiatan-kegiatan tersebut akan dikurasi dalam pemilihan sumber anggaran yang bisa digunakan dan sepenuhnya akan dilaksanakan oleh murid dalam MPK dan pengurus OSIS sebagai panitia dan tentunya didampingi oleh tim dari Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.